Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita ketemu lagi dan insya Allah pada hari yang berbahagia ini saya akan memberikan teman-teman satu tutorial. Sudah pakai SSD tapi kok masih lambat booting. Ini cara mengatasinya. Jika kamu membutuhkan waktu 30 detik sampai 2 menit untuk booting di Windows 10 padahal kamu sudah menggunakan SSD, itu artinya ada yang salah dengan Windows 10 kamu. Mau tahu cara mengatasi dan memperbaiki SSD yang lambat ketika booting? Let's get tutorial started. Sebetulnya waktu yang dibutuhkan oleh SSD untuk booting atau memulai Windows ya, itu hanya butuh 12-30 detik saja. Kalau kamu butuh lebih dari itu, maka ikuti 5 cara berikut ini untuk mengatasinya. Cara yang pertama adalah matikan program atau aplikasi yang tidak diperlukan pada startup untuk mempercepat SSD. Bagaimana caranya? Jadi kalian menuju ke Task Manager, klik kanan di taskbar ini. Kemudian kalian masuk ke Task Manager. Nah, di sini kalian pilih startup. Kemudian kalian disable atau matikan program atau aplikasi yang kamu kira tidak perlu. Teman-teman bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11. Sedangkan yang saya aktifkan itu hanya ada 1, 2, dan 3 saja. Jadi yang aktif itu adalah Windows Security Notification, lalu PC Cloud Drive, dan yang terakhir adalah Battery Care. Selebihnya saya disable atau saya matikan. Kenapa? Karena kalau saya nyalakan maka dia akan nyala juga secara langsung ketika saya nyalakan saya punya Windows 10. Dan ini yang membuat kalian punya Windows 10 bootingnya lambat meskipun kalian menggunakan SSD. Oke? Jadi itu cara yang pertama. Sekarang kita tutup. Sekarang mari kita menuju ke cara yang kedua untuk mempercepat booting SSD. Yakni kalian harus membersihkan ataupun menguninstall aplikasi yang kalian sudah tidak gunakan lagi. Caranya bagaimana? Kalian masuk ke Control Panel. Ini Control Panel. Kemudian kalian cari Programs and Features. Setelah itu kalian cari program yang kalian kira-kira sudah tidak gunakan lagi, terutama program-program yang besar. Kan biasanya kita itu kalau ada program baru kita mau menginstallnya, tapi setelah beberapa saat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian lupa untuk menguninstallnya. Padahal kalian sudah tidak menggunakan lagi dan ini tentu saja membuat SSD kalian itu lambat untuk bootingnya. Oke, jadi kalian uninstall saja aplikasi yang kalian sudah tidak gunakan lagi. Oke, jadi jangan lupa ya untuk mempercepat booting Windows 10 meskipun kalian menggunakan SSD itu kalian harus bersihkan, kalian harus uninstall aplikasi yang kalian sudah tidak pakai lagi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yang bisa membuat laptop, PC, dan komputer kalian untuk booting cepat yakni dengan mengaktifkan Fast Startup. Bagaimana cara mengaktifkan Fast Startup? Pertama-tama kalian masuk ke Control Panel lagi. Ini Control Panel. Setelah itu kalian masuk ke Power Option. Ini Power Option-nya. Kemudian teman-teman masuk ke Choose What Closing the Lids Does. Yang ini. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, oke, Fast Startup saya itu sudah turn on. Tapi kalian tentu saja nggak bisa untuk menceknya di sini. Jadi untuk cara menceknya itu kalian masuk ke sini. Change settings that are currently unavailable. Rubah setting yang sekarang tidak tersedia. Caranya kalian klik saja ini. Oke. Jadi kalau di Windows kalian ini uncheck begini, kalian harus cek. Kenapa? Karena ini turn on Fast Startup itu recommended dan kalian bisa lihat di sini, this helps start your PC after shutdown. Restart isn't affected. Maksudnya kalau kalian cek ini akan membantu kalian punya Windows untuk startup atau booting lebih cepat. Tetapi dia tidak mempengaruhi kalau kalian restart. Setelah itu kalian jangan lupa save changes. Oke, sudah selesai ya. Itu cara yang ketiga, yakni aktifkan Fast Startup. Sekarang mari kita menuju ke cara yang keempat untuk mempercepat booting kita punya Windows meskipun kita menggunakan SSD. Yakni kalian harus tingkatkan memori virtual untuk memecahkan atau mengatasi waktu booting yang panjang atau waktu booting yang lama ketika meskipun kalian menggunakan SSD. Untuk yang ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang hanya menggunakan 4 sampai dengan 2 atau 4 atau mungkin juga sampai 8 GB RAM. Saya pribadi menggunakan 8 GB RAM ya. Caranya bagaimana? Kalian tuliskan saja di sini advance. Ini ya. View Advanced System Settings. Kalian klik yang ini.
Kemudian kalian menuju kepada performance, settings. Kemudian kalian maju ke advance. Di advance ini kalian masuk kemari change, berubah. Nah, kalian bisa lihat ya, saya yang menggunakan 8 GB memori itu atau RAM-nya, bahkan saya tidak gunakan automatic, jadi kalian harus rubah. Cara berubahnya bagaimana? Jadi kalau yang ini, kalau kalian misalnya memiliki 4 GB, yang initial size ini dikali 1,5. Kemudian maksimumnya kalian yang 4 GB itu dikalikan 3 kali. Yang jelasnya, initial size ini harus lebih kecil daripada maksimum size-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, recommended-nya itu 1782 MB, sedangkan current allocated-nya 6144. Jadi jangan lupa bahwa currently allocated itu harus lebih besar daripada yang recommended-nya. Setelah itu kalian langsung saja oke kan. Oke, lalu oke lagi. Oke. Jadi itu cara keempat ya untuk membuat kalian punya Windows 10 booting dengan cepat. Sekarang mari kita menuju ke cara yang terakhir, yakni cara yang kelima. Cara yang kelima ini sangat efektif juga untuk membuat Windows kalian booting lebih cepat. Oke, apalagi kalau kalian sudah menggunakan SSD, dengan cara kalian update display drivernya. Bagaimana caranya untuk mengupdate display driver? Kalian ketikkan di search ini, kalian masuk ke di sini search, tuliskan saya device manager. Ini ada device manager ya. Kemudian kalian menuju ke sini display adapter. Nah, ini saya menggunakan AMD Radeon R5 Graphic. Ini laptop sebetulnya sudah cukup lama ya, sudah sekitar hampir 4 tahun. Kalian klik kanan, kemudian kalian update drivernya. Kalau kalian tidak memiliki driver yang baru yang kalian sudah download, kalian harus search automatically for drivers. Oke, pilih yang ini. Nah, ternyata the best drivers for your device are already installed. Jadi ini udah yang terbaru, karena memang saya baru saja mengupdate-nya sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, karena tidak ada updatean yang terbaru, kalau mau juga boleh search for update drivers on Windows kalau mau. Karena saya yakin ini adalah yang terbaru, makanya saya tutup saja. Baiklah, saya kira itu aja ya. 5 cara terbaik memperbaiki masalah boot lambat di Windows 10 walau kalian sudah menggunakan SSD. Semoga tutorial mempercepat booting Windows 10 walau kalian sudah menggunakan SSD ini berguna untuk seseorang. Sebelum saya tutup, buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan icon bell-nya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau yang tidak suka. Jangan lupa kalian berikan komen, kalian tanyakan apa saja yang kalian ingin tanyakan. Dan kalau kalian ingin request juga tutorial untuk selanjutnya, kalian silahkan tulis juga. Dan yang terakhir, silahkan share video saya kalau teman-teman beranggapan bahwa video saya cukup layak untuk di-share. Akhirnya peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.